Kan ini transportnya ada kan? Oh, tak. Halo teman-teman semua, balik lagi nih sama kelompok kita, kelompok Alo, Always Learn Optimistic. Nah, di video kali ini mungkin akan beda sama video kita yang sebelum-sebelumnya, gimana hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai atau sebut saja wawancara singkat nih sama narasumber kita dari sekolah kita. Siapa narasumbernya? Baiklah, kita langsung aja sambut narasumber kita, Pak Mail. Assalamualaikum Pak Mail. Assalamualaikum Pak Mail. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, San. Gimana nih Pak Mail kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah semuanya baik. Ya, keseharian juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Di sekolah gimana nih Pak Mail? Lancar-lancar aja apa gimana? Sekolah, ya alhamdulillah seperti berjalan dengan biasanya. Aktivitas-aktivitas mengajar sebagai kesiswaan juga masih berjalan normal kayak biasa. Alhamdulillah, mantap Pak Mail. Jadi alasan kita mengundang Bapak hari ini, kita mau sedikit nanya-nanya nih Pak Mail tentang sekolah ini atau tentang Pak Mail, fokusnya pasti Pak Mail. Oke, kalau saya bisa jawab saja. Iya siap. Kita Bapak. Mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaannya ya. Kita tuh semua kayaknya udah tahu ya Pak Mail, kalau Bapak itu alumni tadinya sekolah di SMK kita, dan kebetulan sekarang Pak Mail di sini juga mengajar gitu, jadi guru. Mungkin bisa nggak sih Pak Mail diceritain pengalaman awal mula sekolah ke sini sampai ngajar di sini kayak gimana? Wah, harus mengulang masa lalu lagi. Ya pasti. Ya, halo teman-teman semuanya dari kelompok Alo ya. Ya halo. Ya, semoga ini saya bisa membantu ya gitu. Siap. Teman-teman semuanya, emang betul saya ini 2016 dari SMK Kalamadani ini, saya 2016 lulus dari sekolah ya. Kalau dibilang awal mula, mungkin saya perjalanannya itu nggak begitu masuk ke sekolah ya, nggak begitu lama gitu, karena di tahun yang sama saya langsung diminta untuk mengabdi. Bukan langsung bukan saya nggak nyari pekerjaan, saya nyari pekerjaan itu dari semenjak lulus itu sampai saya dapat ijazah gitu, nyari pekerjaan gitu ya. Mungkin belum rezekinya untuk kerja di pabrik atau di apa, saya memang ada rezeki di situ. Sebetulnya udah saya sampai tahap wawancara, saya tahap seleksi macam-macam. Seleksi udah pernah saya jalani gitu. Tapi memang mungkin rezekinya bukan sebagai karyawan pabrik kayak gitu ya. Pada akhirnya itu saya ke sekolah, saya momen apa itu saya lupa, ketemu sama Pak Mulyadi, kepala sekolah gitu. Dipanggil lah saya, ditawari buat mengabdi gitu sama Pak Bulati Partner juga sama Pak Abu. Kalian mungkin masih kenal ya? Oh masih. Kita masih sama Pak. Ya. Abu bertiga ditawari mengabdi ya. Saya ngabdi, Bulati Pak juga tak langsung sih, kalau Bulati Pak sama Pak Abu nggak langsung. Kira-kira saya dapat hampir 1 tahun mungkin baru mereka berdua masuk. Itu sih awal mula masuk sebagai pengajar, mulai maksudnya mengabdi di sekolah ini, itu awal mula. Jadi kalau dari Bapak mungkin emang lulus langsung diminta untuk mengabdi di sekolah atau apa gimana? Ya gitu, saya sendiri sih nggak tahu ya alasan kenapa Pak Mulyadi itu bisa minta saya 3 orang itu buat mengabdi di sekolah itu. Saya nggak tahu alasannya, saya cuma nanya gitu ya. Mungkin track record saya juga di sekolah nggak gitu banyak hal-hal negatif, mungkin dari situ mungkin Pak Kepala Sekolah menilai saya bisa untuk mengabdi di SMK Kalamadani ini. Kalau masalah mengabdi tadi apa ya? Ada nggak sih momen atau mungkin sosok dari orang lain yang memotivasi Bapak gitu, membuat Bapak tuh emang bikin Bapak yakin buat bisa dan mau mengabdi di sini? Awalnya sih kayak saya nanya ke orang tua dulu gitu, ditawari mengabdi itu, Pak Mulyadi kata orang tua ya silakan aja, kamu sudah gede gitu, bisa nentuin jalan sendiri sih. Kalau sosok ya jelas sekolah memberikan impact yang luar biasa bagi saya. Sosok leader yang bijaksana, yang bagus sekolah gitu. Tapi dalam hal mengajar, saya termotivasi itu kalau di kelas pelajaran utama
Itu cara mengajar beliau, kemudian menyampaikannya asik ketika di kelas tuh itu. Kalau materi nyampe nggak nyampe itu kalau saya urusan belakangan. Yang penting guru itu asik ketika di kelas itu yang saya prioritaskan gitu ya. Entah saya sebagai guru atau sebagai murid di kelas dulu gitu. Itu sih. Ya, dulu juga saya nggak kepikiran buat kuliah, nggak ada kepikiran. Jadi ya udah kerja aja dulu gitu ya. Sebagai pengabdian ini gitu. Nggak ada sampai satu waktu kakak kepala sekolah tuh memberikan motivasi begitu ngajak ngobrol kalau mau lanjut di dunia pendidikan entah sebagai guru atau sebagai apa ya harus kuliah gitu. Dan pada akhirnya di tahun berikutnya 2017 saya memutuskan buat kuliah gitu. Jadi nggak langsung gitu lulus saya kuliah, jadi harus nunda 1 tahun dulu baru deh saya kepikiran buat kuliah itu. Wah, mantep banget nih teman-teman nih. Mungkin dari teman-teman juga ada yang pengen jadi guru atau pengen berkecimpung di dunia pendidikan. Sekolah ini pasti ada mau ngasih jalan seperti itu ya. Oke, mungkin bisa nggak sih Pak diceritain kalau dulu tuh sama sekarang suasana belajar ngajar atau tantangannya itu beda nggak sih? Kalau yang Bapak rasain dulu atau sekarang itu? Menurut Aider beda lah. Waktu kamu kelas 1 di kelas 3, kelas 2, kelas 3 ada yang berbeda. Kalau menurut saya sih tidak banyak perubahan, tidak banyak perubahan. Masih ya begini sudah bagus begini aja gitu Pak. Kalau mungkin Bapak yang dulu lebih awal masuk ke sini gitu bisa diceritain Pak. Kalau perbedaan jelas ada. Tapi dari sistem belajar mengajar di sekolah itu saya rasa mungkin rasakan 3 tahun ini, hampir di 3 tahun ini ada perubahan. Apa namanya proses ABM kita, kemudian juga guru mengajar belajar di kelas mungkin tidak ada banyak perubahan. Ini perubahan terletak pada karakter siswa tadi ya, lebih ke karakter siswa ya, sedikit banyak berbeda lah tadi kan. Ada ya perbedaan selalu ada ya. Tapi alhamdulillah ini di tahun ini pun lebih lebih bisa teratur, kemudian juga aturan lebih bisa sedikit diterapkan, dan ini juga belum banyak tingkah konyol dari anak-anak gitu ya. Itu sih mungkin perbedaan, tapi jelas ketika saya jadi murid, saya kemudian pengabdian sebagai dulu kan saya nggak langsung jadi guru ya Dede. Saya merangkap jadi tenaga kebersihan dulu, kemudian jadi anggota atau staf TU, barulah jadi guru piket dari kelas sampai ketika saya kuliah di semester 7 dan 8 baru saya berani buat mengajar. Sebelumnya Pak Mulyadi atau Pak Kepala itu nawari saya ngajar, saya selalu tolak karena ngerasa belum mampu lah begitu. Ketika saya semester 7 atau 8 itu saya mengajar, dari situ saya ngerasa perbedaan di situ. Itu sih. Ya, kalau dilihat dari Bapak lulus sampai mengajar sekarang mungkin udah hampir 10 tahun mungkin ya Pak ya? Ada kan? Iya ada kan. Nah, selama 10 tahun ada di lingkungan SMK Al Falah, mungkin ada harapan atau pesan yang mau Bapak sampaikan buat sekolah atau buat teman-teman semua, buat ibu bapak guru, gitu, rekan-rekan Bapak gitu, boleh disampaikan Pak? Kalau pesan saya juga masih itu banyak pesan ini ya. Termasuk dari murid juga bukan hal yang nggak mungkin murid kasih pesan ke guru juga bisa aja. Tapi buat saya pribadi, buat semua siswa dimanapun never give up lah gitu. Semua harus berjuang dari porsinya masing-masing. Semua harus fight untuk kehidupannya masing-masing itu. Kita sekarang posisinya sebagai pengajar dan kita berjuang sebagai pelajar gitu. Kalau kita sudah keluar dari sekolah kemudian bekerja, ya kita berjuang sebagai pekerja. Jadi yang saya sebutkan porsi itu tadi, teman-teman boleh aja sih misalnya sekolah sambil bekerja gitu, dan membantu orang tua di rumah, boleh aja, nggak ada masalah. Tapi yang prioritas utama adalah belajar di sekolah itu. Karena saya selalu mengatakan ke teman-teman organisasi, kalau kalian sudah memutuskan satu keputusan,
satu keputusan itu berada dengan bersandingan dengan resikonya. Jadi kalau kalian memutuskan dengan sekolah yang sekolah, ya resikonya belajar gitu. Jadi bukan hal yang harus disepelekan pembelajarannya gitu-gitu. Itu sih mungkin pesan-pesannya ya, jangan menyerah ketika teman-teman terkendala ekonomi ke sekolahnya, jangan menyerah terkendala pakaian segala macam. Itu bisa diobrolkan lah gitu. Apalagi sekolah kita sudah dikenal dengan sekolah yang bijaksana gitu, dengan kepemimpinan Pak Mulyadi dan ya artinya dengan bagi anak atau siswa yang bisa dibilang miskin kita dapat potongan biaya pendidikan, yang yatim juga kita gratiskan kayak gitu kan, kita memudahkan siapapun yang mau sekolah gitu. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman tidak sekolah gitu. Kemudian di harapannya saya berharap sih siswa-siswa ini khususnya jadi pribadi ya mengerti pendidikan. Maksudnya kita belajar itu bukan buat pintar menurut saya ya. Menurut saya mungkin Haider atau teman-teman yang lain punya opini yang lain silakan. Pasti ya. Tapi kalau saya pribadi, sekolah itu bukan buat pintar. Sekolah itu buat mencari karakter, potensi diri, menggali bakat itu sekolah. Kalau buat pintar teman-teman homeschooling mungkin bisa. Mungkin kalau belajar dari YouTube, YouTube lebih profesional dari guru mungkin. Atau guru-guru di apalah. Dari internet teman-teman kalau mau pintar doang gitu. Tapi kalau buat pintarnya buat apa kan internet. Kalau pintarnya tidak ada arah ke depan dia maju dari. Kalau saya begitu sih. Ya jadi ya mungkin waktu yang membuat Bapak bisa berpikir seperti itu. Ya buat teman-teman semua yang udah punya kesempatan buat sekolah di sini ataupun di luar sana, sesuai perkataan Pak Ismail tadi, never give up. Jangan korbankan sekolah, jangan korbankan kesempatan yang udah teman-teman dapat gitu. Iya. Itu kesempatan itu teman-teman karena banyak ya di luar sana gitu orang yang pengen sekolah tapi terkendala segala macam hal gitu, apalagi saudara-saudara kita yang di jauh sana sekolah aja susah. Jadi walaupun dimanapun SMK Al-Falah Madani kalian sekolah di sini, keadaannya sudah bisa masuk sekolah aja itu hal yang sangat luar biasa bagi saya. Ya mungkin pertanyaan dari kami nggak banyak-banyak ya Pak ya, jadi cukup sampai di situ tadi. Mungkin masih ada lain kesempatan yang bisa kita ngobrol-ngobrol lagi gitu ya Pak ya. Oke lah teman-teman, terima kasih ya Pak Mail. Ya, terima kasih Pak Mail sudah menyempatkan waktu dan mau berbagi ceritanya di sini ya. Maaf kalau merepotkan namanya. Ada kan ini transportnya ada kan? Oh, ini pasti saya ada Pak. Ini tenang. Ya mungkin gitu aja ya teman-teman video kali ini. Yang pasti never give up. Never give up. Ya, terima kasih semuanya yang udah nonton sampai habis. Sampai ketemu lagi di video kelompok Alo berikutnya. Kelompok Alo, always learn optimistic. Pamit. Assalamualaikum.